Hadirin, nikmat begitu banyak, tapi yang paling utama dari semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah Allah memberikan kepada kita hidayah wa taufik. Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan. Hidayah adalah petunjuk, sementara taufik adalah kekuatan untuk melaksanakan petunjuk itu sendiri. Kullul muslim, setiap orang yang muslim, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan petunjuk, dia meyakini sholat itu hukumnya wajib, ngaji itu hukumnya wajib, bersedekah manfaatnya banyak dan lain sebagainya dari semua amal ibadah. Berarti dia mendapatkan hidayah, meyakini semua itu mendapatkan hidayah. Tetapi tidak semua orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan apa yang dia yakini itu. Hadirin, hari ini kita mendapatkan semuanya. Nikmat dunia Allah berikan, sehat afiat, panjang umur, semua organ tubuh kita berfungsi dengan normal, rizki dunia dan semuanya Allah berikan. Lalu Allah memberikan kita hidayah dan juga Allah memberikan kita taufik sehingga kita mau hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, salat Jumat berjamaah. Ini adalah anugerah terindah, ini adalah anugerah teristimewa yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Hadirin, Allah memberikan hidayah dan taufik bukan kepada semua makhluk dan hamba, tetapi hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Nabi pernah menangis saat melihat pamannya sampai wafatnya belum sempat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat Nabi menangis turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tetapi Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan nikmat taufik kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hadirin, alhamdulillah Allah menghendaki kita seperti ini saat ini. Maka syukuri nikmat ini agar nikmat ini terus lestari di dalam jiwa kita, agar nikmat ini terus dawam dalam diri kita sampai tiba waktunya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim, wa yata'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengiklankan, memberikan proklamasi kepada seluruh hamba-Nya, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum. Ada huruf lam masuk ke dalam kalimat fi'il mudhari yang maknanya lam ini adalah lam taukid. Ada ulama juga mengatakan lam qasam, lam pasti, lam sumpah. Allah katakan kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti aku bersumpah aku akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Masyaallah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dikembalikan, karena kita tidak akan pernah bisa mengembalikan nikmat tersebut. Allah cuma menginginkan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah ada. Namun syukur itu bukan cuma mengucap alhamdulillah. Para ulama mentafsirkan bahwa makna syukur itu adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hakikat syukur yang sesungguhnya. Maka ulama memberikan satu prinsip daripada arkanus syukur di dalam kitab Hidayatul Azkiya wa Minhajul Asfiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu disimpulkan oleh para ulama bahwa syaratnya syukur itu minimal ada 3 perkara. Jika syukur dari nikmat yang kita kerjakan ini akan menghasilkan la azidannakum, ditambahkannya nikmat. Yang pertama, syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Makna syukur bil qalbi, apa maknanya syukur dengan hati? Syukur dengan hati adalah meyakini dan betul-betul membenarkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena usaha kita, tapi semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memulai syukur dengan meyakini bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bekerja. Hari ini semua organ tubuh kita bisa bergerak. Hari ini pikiran kita bisa berpikir. Itu bukan karena kita bisa, melainkan semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun."
dan Allah yang menciptakan kalian, serta Allah juga yang menciptakan gerak-gerik kalian, perbuatan kalian, pekerjaan kalian. Semua organ tubuh dalam tubuh kita bukan hidup karena sendirinya, melainkan semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur, yang pertama memulai syukurnya dengan meyakini hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman pernah dipuji oleh seluruh rakyatnya, yang rakyatnya ini bukan cuma manusia, bahkan jin dan binatang. Dipuji Nabi Sulaiman, sepertiga bumi milik dia, semua tunduk kepada Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman sadar bahwa semuanya bukan miliknya, bukan karena kebisaannya, tapi beliau katakan hadza min fadli rabbi, ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani, yang Allah mengujiku dengan apapun yang aku punya hari ini, ashkur am akfur, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau sebaliknya, apakah aku justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka syukur itu dimulai dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, syukur syaratnya supaya sampai kepada Allah dan menghasilkan la'azidannakum, ditambahkannya nikmat. Dan penambahan nikmat itu bisa berupa nikmat itu bertambah secara nominalnya, atau nominalnya tidak bertambah tapi keberkahannya Allah berikan manfaat dan luar biasa keberkahan dalam nikmat tersebut. Maka syukur yang kedua syaratnya adalah bil af'al, dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan. Setelah kita mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakini ini semua dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menitipkan nikmat ini kepada kita dalam kehidupan kita. Lalu kita tahu tujuan hidup kita, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur dibuktikan dengan af'al, syukur dibuktikan dengan perbuatan. Hari ini kita kumpul di masjid ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah, itu merupakan bukti syukur kita yang sesungguhnya kepada Allah. Kita punya harta, kemudian ada peluang kita untuk berinfak, bersedekah, lalu kita keluarkan harta kita, maka itulah bukti syukur kita yang sesungguhnya kepada Allah. Mulut kita, lidah kita, lisan kita bisa berkata-kata, lalu kita gunakan untuk berzikir, membaca Quran. Itulah syukur kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, walhasil asyukru hiya ta'ah. Ulama sepakat syukur itu adalah taatnya kita kepada Allah, melaksanakan segala macam perintah Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sudah melaksanakan ini, akan terjadilah syukur yang ketiga. Lisan kita akan mudah mengucap alhamdulillah. Ketika kita mengucap alhamdulillah, hati kita meyakini nikmat ini dari Allah. Lalu kita betul-betul akan tunduk patuh atas perintah Allah. Maka alhamdulillah kita tidak akan dianggap palsu oleh Allah. Sebab itulah syukur yang sesungguhnya. Kalau sudah melaksanakan syukur yang sesungguhnya, Allah jamin dan Allah janji dalam ayat tadi, la'azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang sudah ada. Sehat, Allah tambahkan keberkahannya. Semakin sehat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak rizki, semakin manfaat rizkinya, semakin banyak ilmu, semakin tawaddu, dan semakin membuat orang lain mendapatkan manfaat dari ilmunya. Itulah makna nikmat yang Allah berkahi. Karena syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga syarat tadi, dengan hati, dengan perbuatan, lalu ucapannya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kita semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan kita nikmat, Allah sudah berikan kita sehat, Allah sudah berikan kita kecerdasan, Allah sudah berikan kita kesempatan dalam kehidupan, tapi kita kufur kepada Allah, menganggap semua ini karena kebisaan kita, menganggap semua ini karena kemampuan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, kita enggak pernah salat. Ketika ada kesempatan zikir, kita enggak pernah mau berzikir kepada Allah, maka kita dianggap kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kufur di hadapan Allah, apa kata Allah? Idza adzabil syadid, sungguh azabku teramat sangat pedih. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita miliki hari ini semua bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat.
kalau kita syukuri dengan cara yang seperti tadi. Sebaliknya, apa yang kita hari ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru juga akan menyiksa kita di akhirat kalau kita kufur kepada Allah. Tidak pernah menggunakan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita untuk sebesar-besarnya taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab selalu berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang sedikit. Anaknya Abdullah bin Umar bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Abah, apa maksudmu hamba Allah yang sedikit itu? Maka Umar bin Khattab menjawab, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Al-Qur'an sebagai jawabannya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit sekali dari golongan hamba Allah yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang mengucap alhamdulillah banyak, tapi yang meyakini semua nikmat itu dari Allah sedikit. Mereka lebih banyak meyakini semua nikmat atas kerja kerasnya. Mungkin yang mengucapkan alhamdulillah banyak, tetapi yang membuktikan syukurnya dengan taat kepada Allah begitu sangat sedikit. Itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan paripurna, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan, dan syukur dengan ucapan yang betul-betul tulus kepada Allah.